Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Firdaus. Saya mahasiswa semester 3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten. Di sini, saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Dasar Akuntansi Keuangan Menengah yang diampu oleh dosen saya, yaitu Pak Willy Nurhayadi SEMAK. Materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang piutang. Pengertian piutang. Piutang adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang atau pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Piutang adalah yang dipinjamkan atau yang dapat ditagih dari seseorang atau kejadian atau tagihan perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam paling lama 1 tahun sejak tanggal keluarnya tagihan. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Sumarso, piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk yang diperbolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Yang kedua, menurut Rusdi Akbar, pengertian piutang semua atau klaim perusahaan pada organisasi lain untuk menerima sejumlah kas barang atau jasa di masa yang akan datang sebagai kejadian pada masa lalu. Menurut Warren Reif and Fest, pada tahun 2005, piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Menurut Horn, pada tahun 2005, piutang meliputi jumlah uang yang dipinjam dari perusahaan oleh pelanggan yang telah membeli barang atau memakai jasa secara kredit of slides. Jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama, serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum, bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian secara terpisah di neraca. Ciri-ciri piutang. Ada nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah penjumlahan dari nilai transaksi utama ditambah dengan bunga yang ditambahkan untuk diaktifkan pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, ada tanggal jatuh tempo. Penjual biasanya menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu bulan dan hari. Bila menggunakan hitungan bulan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut. Tapi, bila berpatokan pada harian, maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara pasti. Ketiga, ada bunga yang berlaku. Bunga dibayar secara konsekuensi dari pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah menunggu pelunasan kredit tersebut. Besaran bunga biasanya sesuai dengan kebijakan penjual dalam menentukan tingkat bunga yang dipakai. Penyebab timbulnya piutang. Pada umumnya piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Dengan kata lain, piutang timbul karena adanya pemberian kredit kepada debitur yang pelunasannya dilakukan secara mengangsur atau dengan cicilan. Ada kalanya sebuah piutang menjadi piutang tak tertagih jika belum ada pembayaran ketika jatuh tempo. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya piutang tak tertagih ini adalah naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah, turunnya penjualan dan naiknya piutang, turunnya penjualan dengan piutang yang tetap, turunnya piutang diikuti turunnya penjualan dengan jumlah yang lebih besar, naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dengan jumlah yang lebih besar. Pengelolaan piutang. Piutang perlu dikelola secara efektif dan efisien agar keberadaannya tidak mengganggu aliran kas suatu usaha. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan
dalam mengelola piutang antara lain yaitu standar kredit, yaitu kualitas kelayakan minimal kredit seorang pemohon kredit. Standar kredit harus dibuat oleh sebuah perusahaan agar manfaat diperoleh bisa lebih tinggi dari biaya akibat adanya standar tersebut. Adanya standar kredit bisa membantu menaikkan penjualan perusahaan secara kredit dengan tetap menjaga kemungkinan risiko piutang tak tertagih. Syarat kredit yaitu penetapan jangka waktu pemberian kredit, termasuk juga potongan kredit apabila ada pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Potongan kredit apabila ada kebijakan kredit dan pengumpulan piutang meliputi jenis-jenis keputusan sebagai berikut: persyaratan khusus, potongan tunai, dan juga tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Klasifikasi piutang. Piutang terbagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu piutang dagang dan piutang bukan dagang. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang menjadikan rekening terbuka, bukan menjadi penjamin. Piutang usaha atau account receivable dan wesel tagih atau notes receivable adalah contoh jenis piutang yang masuk ke dalam klasifikasi piutang dagang. Biasanya piutang dagang memiliki perluasan kredit jangka pendek dengan tempo pembayaran antara 30 hingga 90 hari. Adapun untuk wesel tagih diwajibkan membuat janji tertulis untuk membayar transaksi jual beli yang telah dilakukan. Piutang bukan dagang. Berikut ini yang termasuk ke dalam klasifikasi piutang bukan dagang, diantaranya penjualan surat berharga atau kepemilikan selain barang dan jasa. Yang kedua, uang muka bagi para pemegang saham, direktur, pejabat, karyawan, dan perusahaan afiliasi. Yang ketiga, melakukan pembayaran di awal pembelian. Yang keempat, bila terjadi kerugian atau kerusakan produk, maka dapat menuntut pihak terkait. Yang kelima, ada saham yang harus di-store. Yang keenam, harus melakukan setoran awal untuk menjamin kontrak atau pembayaran biaya. Piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah hutang pihak lain kepada Anda atau perusahaan atas transaksi suatu bisnis. Tetapi piutang tersebut tidak bisa dikembalikan kreditur meskipun telah diupayakan tindakan penagihan. Kriteria piutang tidak tertagih. Piutang telah memiliki usia tertentu. Setiap perusahaan memiliki kebijakan atau aturan kredit jangka waktu piutang. Jika debitur belum membayar hutang hingga waktu jatuh tempo ditetapkan perusahaan, maka perusahaan akan memberikan rentang waktu agar kreditur bisa membayar sampai lunas. Meski demikian, rentang waktu yang diberikan kreditur memiliki batas. Jika dalam batas tersebut debitur tidak membayar, maka perusahaan kreditur dapat menggolongkannya sebagai bad debts. Dua penagihan telah dilakukan melewati batas. Kriteria berikutnya, piutang tak tertagih adalah ketika perusahaan telah berupaya menagih dan meningkatkan berulang kali, tapi tidak ada itikat baik debitur untuk membayar. Apabila perusahaan telah melakukan segala cara untuk menagih piutang, tapi debitur tetap tidak membayar, maka perusahaan perlu memasukkan piutang tersebut ke akun piutang tidak tertagih. Kreditur mengalami kebangkrutan. Debitur mengalami kebangkrutan merupakan kriteria piutang tidak tertagih selanjutnya. Biasanya terdapat barang jaminan dalam kredit yang dilakukan konsumen. Ketika kreditur bermasalah dan macet membayar hutang, pihak piutang akan mengambil hak milik barang, jaminan atau lainnya untuk dijual agar uang pinjaman kembali. Sayangnya hal ini tidak bisa dilakukan pada pihak kreditur yang mengalami kebangkrutan karena kehabisan aset. Maka pihak berhutang mutlak tidak mampu membayar. Jika perusahaan Anda memiliki debitur semacam ini, maka dapat dipastikan hutang tersebut masuk beban tak tertagih. Yang keempat, debitur dipastikan gagal bayar karena kejadian tertentu. Kriteria terakhir dari piutang tak tertagih adalah saat debitur mengalami kejadian tertentu yang menghanguskan seluruh harta kekayaannya, misalnya terjadinya bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. Metode penghapusan piutang tak tertagih. Yang ketiga, metode direct write-off. Metode ini merupakan tindakan yang diambil perusahaan dengan menghapus akun piutang sekaligus dari jurnal. Sebagai gantinya, perusahaan akan memasukkan bad debts tersebut dalam akun beban, sehingga mendapat liabilitas. Yang kedua, metode allowance. Metode allowance atau metode penyisihan piutang tidak tertagih dengan tanpa memasukkannya secara aktual ke jurnal. Metode ini lebih mengutamakan penyisihan atau penghapusan piutang jumlah kecil secara bertahap.
perusahaan yang menggunakan metode allowance untuk menghapus bad debts tidak akan menampakkan kerugian di dalam laporan keuangan. Sebaliknya, bad debts tersebut dikurangkan ke laba perusahaan secara bertahap. Metode ini dianggap jauh lebih baik dari perusahaan, terutama di mata stakeholder-nya. Cara melaporkan piutang tidak tertagih di dalam jurnal. Yang pertama, berdasarkan persentase penjualan. Tata cara pertama dengan melaporkan berdasarkan persentase penjualan. Diawali dengan menjumlahkan penjualan hutang bersih dan tidak tertagih sehingga ditemukan persentase penjualan. Kemudian, pihak manajemen menetapkan biaya kredit macet melalui proses skali antara penjualan, hutang bersih, dan total keseluruhan hasil jual kredit. Contoh kasus, PT Alfa Jaya menjual sebanyak 100 unit produk seharga Rp25.000 kepada debitur A dengan skema piutang dagang, akan tetapi setelah jatuh tempo, debitur A mengalami kredit macet. Perusahaan telah melakukan beberapa kali penagihan, tapi hasilnya sama. PT Alfa Jaya akhirnya memutuskan melakukan direct word off untuk debitur A dengan jurnal sebagai berikut. Piutang tak tertagih, Rp25.000 dikali 100 unit sama dengan Rp2.500.000. Jurnalnya, tanggal 28 Juni tahun 2021, piutang tak tertagih. Ditulis di debit sebanyak Rp2.500.000. Untuk piutang dagang debitur A, ditulis di kredit sebanyak Rp2.500.000. Akan tetapi, ternyata pada 31 Desember 2021, debitur A bisa membayar piutang tak tertagihnya. Dengan demikian, PT Alfa Jaya wajib mengeluarkan piutang tak tertagih dan akun debit perusahaan seperti berikut. Tanggal 31 Desember 2021, piutang dagang debitur A ditulis di debit sebanyak Rp2.500.000, piutang tak tertagih ditulis di kredit sebanyak Rp2.500.000, kas masuk ditulis di debit sebanyak Rp2.500.000, piutang dagang debitur A ditulis di kredit sebanyak Rp2.500.000. Berdasarkan persentase piutang, metode penghapusan piutang tidak tertagih lainnya adalah dengan menghitung persentase piutang. Persentase piutang yang dimaksud di sini adalah estimasi piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman masa lalu, sehingga bisa berbeda-beda tiap perusahaan. Contoh kasus, PT Alfa Jaya punya daftar umur piutang dengan estimasi piutang tak tertagih sebagai berikut. PT Alfa Jaya, daftar umur piutangnya. Yang pertama, pelanggan debitur A. Piutang dagangnya sebanyak Rp2.500.000. Dengan daftar umur piutang belum jatuh temponya, tidak ada, dan untuk yang lewat jatuh temponya ada di lebih dari 90 hari, yaitu sebanyak Rp2.500.000. Untuk debitur B, piutang dagangnya Rp2.200.000. Belum jatuh temponya sebanyak Rp1.100.000, dan lewat jatuh temponya dari 1 sampai 30 hari sebanyak Rp550.000. Dan untuk debitur C sebanyak Rp3.750.000, belum jatuh temponya yaitu sebanyak Rp750.000. Dan untuk debitur D, piutang dagangnya yaitu Rp1.800.000, dan belum jatuh temponya yaitu sebanyak Rp800.000. Untuk debitur E, Rp4.000.000 untuk piutang dagangnya. Yang belum jatuh temponya yaitu sebanyak Rp1.500.000, dan lewat jatuh temponya yaitu sebanyak Rp500.000 untuk lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari. Total dari piutang dagang yaitu sebanyak Rp14.250.000, dan yang belum jatuh temponya sebanyak Rp4.150.000. Untuk lewat jatuh tempo dari 1 sampai 30 hari yaitu sebanyak Rp1.050.000, dan untuk yang lebih dari 90 hari yaitu Rp2.500.000. Estimasi tidak tertagih sebanyak 5% dari yang belum jatuh tempo. Total tidak tertagih yaitu Rp207.500. Dan untuk lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari, estimasi tidak tertagihnya 10%, dan total tidak tertagihnya sebanyak Rp105.000. Untuk lewat jatuh tempo 31 sampai 60 hari itu sebanyak estimasi tidak tertagihnya 20%, total tidak tertagihnya Rp0. Untuk 61 sampai 90 hari lewat jatuh temponya, estimasi tidak tertagihnya itu 35%, total tidak tertagihnya itu Rp0. Lewat jatuh tempo untuk 90 hari lebih yaitu sebanyak
estimasi tidak tertagihnya 50% dengan total tidak tertagihnya sebanyak Rp1.250.000. Periode 28 Juni 2021, piutang debitur A telah melewati batas penagihan 90 hari, sedangkan debitur B dan E sudah jatuh tempo selama 1 minggu. Agar kondisi keuangan tetap aman, maka estimasi penulisan akun piutang tertagih pada jurnal 28 Juni adalah piutang tertagih sama dengan belum jatuh tempo plus lewat jatuh tempo. 270.500 ditambah Rp105.000 ditambah Rp1.250.000 sama dengan Rp1.562.500. Untuk jurnalnya yaitu tanggal 28 Juni. Piutang tertagih ditulis di debit sebanyak Rp1.562.500. Untuk pengurangan akun meragukan untuk mencatat piutang tertagih ditulis di kredit sebanyak Rp1.562.500. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau mungkin materinya kurang lengkap. Mohon dimaafkan karena saya di sini masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih pada semuanya dan terima kasih juga kepada dosen saya selaku dosen pengampu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.